Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berbicara tentang pariwisata memang tidak ada habisnya. Indonesia merupakan salah satu wilayah yang mempunyai tempat wisata yang tidak bisa diucapkan lagi dengan kata-kata. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, wisatawan baik domestik begitupun mancanegara akan dimanjakan dengan keindahan-keindahan alam, culture, kuliner, history, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hanya saja masih banyak PR sebetulnya yang harus dibereskan. Bukan hanya tugas pemerintah, akan tetapi ini merupakan tugas bersama. Saat ini saya sedang bersama Bang Bob Monica, salah satu akademisi, juga pelaku pariwisata, juga Ketua Umum Indonesian Tour Leader Association. Om Bob, saya bilangnya Om Bob, Bang Bob, atau Om Bob aja. Om Bob biar lebih ajib ya. Om Bob, apa kabar Om Bob? Ya, montok lah. Masih montok. Masih montok terus udah, nih. udah apa brandingnya udah Kirain itu kita hampir 2 tahun. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Ya alhamdulillah setahun terakhir khususnya udah mulai bangkit lagi ya. Bangkit lagi. Kita dong sedikit apa sih setelah itu? Ya. Setelah itu singkatan dari Indonesia Tour Leader Association. Oke. Indonesia Tour Leader Association. Dulu namanya Indonesian Tour Leaders Association. Okay. Ada Indonesians-nya, ada Tour Leaders-nya, pakai S. Tapi sekarang namanya Indonesia Tour Leader Association. Jadi secara hukum ini merupakan asosiasi pemimpin perjalanan wisata. Yang dimana orang Indonesia, bukannya orang Indonesia. Seperti itu. Dan areal tugasnya kalau menurut nomenklatur itu peraturannya memimpin perjalanan wisata di dalam dan di luar negeri. Di dalam dan di luar negeri. Iya, Okay. betul. Seperti itu. Misalnya kalau dari Jakarta kita bawa rombongan untuk ke Bali gitu ya, Bali taman, terus kemudian sampai di Bali nanti ketemu dengan rekan-rekan prawisata di sana, gitu ya. Kita yang memanage perjalanan ini, Betul. dari tiket, pesawat, gitu ya. Setelah diserahkan oleh perusahaan, kita atur perjalanannya, kamarnya di mana, semua permintaannya dia. Nah, nanti di destinasinya kita akan disupport oleh kolega kita, teman-teman prawisata. Oh, oke. Seperti itu, ya. Iya, iya. Begitu iya. juga untuk yang keluar negeri. Betul. Jadi kalau misalkan boleh saya ambil kesimpulan ini bahwa tour leader ini mempunyai fungsi dan tugas tidak hanya di luar negeri saja, tapi di dalam negeri. Di dalam negeri. Dan mempunyai ini masih rancu nih di mana di mata masyarakat antara tour leader dengan pemandu wisata karena banyak sekali nih macamnya. Karena gini, pada saat ini ya kita harus gini, pada saat kita menyebutkan satu profesi, kita harus tahu benar ini profesinya apa gitu ya. Nah, kalau gitu dan ini akademisi nih kalau definisinya apa gitu. Jadi kalau seorang prawisata itu, ini definisinya adalah seseorang yang dengan bahasa pilihannya dia menginterpretasi gitu ya, menginterpretasi objek wisata atau warisan alam ya, warisan alam atau warisan budaya di satu tempat, terus kemudian yang dia kuasai, terus kemudian dia mendapat lisensi atau izin dari otoritas tempat. Jadi ada license ya. Itu guys. Jadi kalau secara simpel dia yang memberikan informasi. Betul. Di objek wisata yang dia kuasai. Ya. Dengan bahasa pilihan yang dia mau, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa itu guys. Om Bob, Nah, ketika berbicara iklan, ini kan hampir sama dengan HPI ya. Ya. Artinya kita nih ada satu fungsi yang sama tapi berbeda, tadi sudah iya, dijelaskan. iya, betul. Di HPI itu kalau tidak salah ada yang lokal, Buddha, Iya. Nadia, dan tour leader. Iya.
dulu itu berbicara dulu. Iya. Masih sekarang masih. Sekarang masih ya. Nah, kalau di ITLA itu seperti apa? Oke. Kalau di ITLA sebenarnya pada saat ini masih generik, tapi ini tour leader saja, pemimpin perjalanan wisata. Namun tahun lalu, tahun 2022, tepatnya bulan November, itu sudah ada konvensi tour leader. Ya, konvensi tour leader, di mana di konvensi tersebut kita sudah bersepakat ya antara stakeholders ya, dari asosiasi profesi, travel agency, terus kemudian para tour leader, dan semuanya itu kita sudah sepakati bahwa ada leveling. Jadi kalau tour leader itu ada leveling. Oke. Nah, kita mulai dari level 3, 4, 5, dan 6. Waduh, seperti apa gitu ya. Jadi selama ini orang kalau misalnya jadi tour leader Sampai 6. Iya. Karena bahwa di tour leader itu kita benahi, kita rapikan sehingga Anda bisa berkarir. Jadi di tour leader pun bisa berkarir. Ada career path-nya. Ada career path, ada jalur karirnya. Gitu ya. Oke. Ada Ini jalur karir. artinya sudah lebih mengarah ke profesi. Ya, karena tour leader sendiri sebagai profesi, sama Iya, kayak iya. tour guide. Gitu ya. Ada. Nah, di kita ada levelingnya. Jadi leveling. Bagi Anda yang ingin memulai profesi ini sebagai tour leader, Anda masuk. Bagaimana sih cara masuknya gitu ya? So, sekarang banyak kan, ada travel buddy, ada open tripper, ada travel influencer, semuanya gitu. Oh, saya jadi tour leader yang mana standarnya? Oleh karenanya, jadi kayak gini, orang bisa kasih obat gitu ya, orang gitu, bukan berarti dia jadi dokter kan? Betul. Ya sama juga, kalau orang bisa jalan-jalan ya kemanapun di luar negeri gitu ya dengan fasilitas, bukan berarti dia tour leader. Jalan buat diri sendiri oke, tapi kalau jalan bareng rombongan itu perlu kompetensi yang sangat detail gitu ya. Karena bertanggung jawab penuh gitu. Loh, sekarang kita di profesi yang berbasis resiko. Iya. Gitu ya. Teman-teman tahu nggak kalau misalnya tourist guide atau tour leader itu satu profesi berbasis resikonya di mana? Dari menengah sampai tinggi. Karena bawa manusia nih. Iya, bukan Bukan barang nih. Bukan barang ya. Oleh karena dengan satu profesi berbasis resiko, Anda butuh kompetensi. Butuh sekali. Karena Anda salah memberikan informasi, nyawa. That's right. Gitu ya. Nyawa ya ini. Maaf kata gitu ya. Kita harus bisa menganalisa dalam kondisi makanan saja, makanan khususnya makanan. Ada gluten ya. Gluten. Orang karena dari gluten ataupun yang ada orang-orang yang alergi tertentu. Dan banyak sekali. Apalagi kalau misalnya Anda kalau di ini kalau orang asing tuh, orang barat itu bisa meninggal gara-gara gluten, alergi gluten. Nah, sebagai seorang tour leader Anda harus tahu kondisi tamu Anda. Gitu ya. Jadi karena berbasis resiko, justru dengan adanya tenaga-tenaga yang kompeten tadi, tour leader yang kompeten, peran dan fungsinya dia adalah untuk memperkecil resiko tersebut. Orang mau jalan-jalan, mau senang, mau susah. Seneng dong. Mau senang udah pasti seperti itu. Nah, terkadang tamu-tamu kita itu namanya pergi ke negeri orang lain atau ke daerah yang lain, di mana aspek budaya, tradisi adat kebiasaannya berbeda. Seperti itu ya. Nah, kita sampaikan supaya nggak terjadi yang namanya kesalahpahaman budaya. Nah, gitu ya. Iya dong. Di mana bumi dipijak, di situ lagi dipijak. Gitu. Ini kalau kita bicara tentang oh ya, kembali ke leveling tadi gitu ya. Kita 3, 4, 5, 6. Bagi para pemula, mulainya di level 3. Level 3. Ya, itu biasa disebut dengan tour leader junior kah, tour leader muda kah, terserah mau disebutin apa. Asisten tour leader kah, ya, anak-anak yang baru fresh graduate atau memulai profesi ini bisa gitu ya. Kemudian setelah punya pengalaman sekitar 2 tahun, bukan idle ya,
dalam arti sudah diuji terus sebenarnya ngapa-ngapain dia selama 2 tahun dia melakukan profesi itu gitu ya, dan dia bisa untuk naik ke level 4 Setelah 2 tahun. Iya, minta saya diuji kompetensi level 4 minta eligible. eligible karena ini, jadi karena persyaratannya untuk mengambil level 4 seperti itu. Oke. Ya, jadi di level 3 ada ini. Rata-rata level 3 itu domestik ataupun tour dengan ada guide gitu. Iya. Ya. Ya, Singapura, Malaysia, tapi intinya di level 3 itu sebenarnya buat domestik, tapi kalau dia dapat tugas kan nggak bisa ditolak juga. Tapi yang nah, kemudian di level 4. Di level 4 itu kita bisa ke tour ke negara luar negeri misalnya gitu ya. Dimana ke negara-negara yang bisa multi cities gitu ya, beberapa kota tapi masih dalam satu negara, atau ke negara yang tidak ada local guide cuma dia pemandu sendiri. Nah itu ada di level 4. Mana itu di level 4? Level 4 dari situ selama kurang lebih 5 tahun. Selama 5 tahun. Jadi 5 tahun. Nah setelah dari 2 tambah 5, 7 tahun ini Anda berhak untuk minta diuji kompetensi level 5. Di level 5 ini ya namanya bisa disebutkan tour manager. Di level 5. Level 5 Tour manager. Ya, jadi dengan Itu merupakan salah satu jabatan, katakanlah. jabatan, itu jabatan. Terserah namanya apa begitu ya. Tapi levelnya level 5. Karena tour manager. Gitu. Jadi di level 5. Jabatan ini bagi Anda kalau keluar negeri bertugas itu sangat penting. Nanti saya sampaikan di belakang. Oke. Kenapa itu perlu ada? Nah, di situ Anda 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun, betul. Setelah 5 tahun, Anda berhak eligible. Oh, ini ada tugas-tugas untuk bertanggung jawab yang sebagai manajer. Namanya manajer. You have to manage gitu ya. Di bawah ini, tapi ini juga memanage tour leader yang di bawah level. Yang level apa nih? Misalnya ada rombongan 18 grup gitu ya. Nah, diperlukan ini para tour leader manager as a manager ya. Untuk mengkoordinir 3 grup, 4 grup, 5 grup di belakangnya. Membantu pihak operations management. Setelah 5 tahun di itu gitu ya, di level 5 Jelas, Bang. eligible untuk Anda meminta diuji kompetensi level 6. Level 6 ini jabatannya tour director. Tour director. Saya rasa Anda kalau misalnya jadi manajer gitu ya, kalau director setelah 12 tahun boleh dong jadi tour director dong, jadi ya direksi di perusahaan boleh 12 tahun, boleh gitu ya, berhak. Nah, tour director itu apalagi? Nah, itu biasanya membawa tamu-tamu VIP, penuh special handling atau apa. Karena memang dari tahapan-tahapannya pun Tahapan sudah itu ditempuh dan dan itu kan proses. Nggak ada orang langsung tiba-tiba langsung. Tapi ketika berbicara Om Bob, ketika berbicara experience, ada orang yang mengandalkan experience. Gitu ya? Tiba-tiba dia katakanlah di level 4 tadi. Iya. Apakah mereka harus pulang lagi ke level 2 tadi atau level 3 paling bawah. Oh, level 3 ya, sorry. Level 3. Enggak. Jadi gini, level 3 itu kan misalnya yang sangat standar benchmark. Dalam arti begini, pada saat Anda mau menjadi koki, Anda harus tahu misalnya fungsi semua peralatan yang ada kan. Nah, itu. Nah, kalau Anda benar-benar sudah berpengalaman gitu ya di level 4, dalam sekarang saya sudah 7 tahun nih pengalamannya, terserah Anda mau ini. Anda mau langsung ke level itu kita uji kompetensi. Anda belum uji kompetensi. Oh iya dong. Dalam arti begini. So, yang namanya uji kompetensi. Uji kompetensi itu adalah standar minimal. Iya. Standar minimal Anda berada di profesi apa level. Misalnya kalau Anda mau nyuntik dokter gitu ya, minimal Anda bisa tahu nyuntiknya di mana dengan alat apa gitu. Jangan salah gitu. Jangan salah-salah ya. Ngerti? Nah, sama juga di tour leader. Gitu. Anda harus tahu dokumen apa yang Anda bawa. Dokumen apa yang Anda harus periksa. Iya dong, gitu. Itu standar. Anda kalau pengalaman, siapa tahu pengalaman Anda salah, tidak sesuai standar. Bisa loh. Sekarang begini, seorang cook, chef,
udah pengalaman 25 tahun. Tahu nggak dia standar CHSE? Question mah kita nggak bisa ini. sangat Belum tahu gitu ya, gitu ya. Tanda tanya kan gitu ya. Iya. Oh ternyata saya kalau misalnya ini nggak cuci tangan nih, nggak ini gitu. Nah ini kan kita namanya standar kompetensi adalah standar minimal. Jadi mau tidak mau harus diuji kompetensi dulu, Oh iya. baru bisa menentukan di level mana. Saya mau sampaikan begini, banyak nih kasus-kasus sekarang gitu ya, baik itu di bidang usaha maupun profesi, gitu ya. Kalau di bidang usaha dibilang travel agent bodong, pernah dengar? Betul itu. Saya senang nih dengar ini, travel agent bodong. Travel agent bodong. Bodong itu kan sebenarnya udel ya, udel yang nonjol gitu ya. Itu bodong gitu. Tapi ternyata Logo yang nonjol ya. Ini mau keluar juga. Jadi pada saat dia perkembangan zaman sekarang, biasanya kalau dibilang travel agent bodong adalah travel agent yang gagal bayar. Jadi tagih gitu ya, ternyata nggak ada gitu, nggak bisa bayar. Ataupun pada saat mau keberangkatan hilang, makanya dibilang travel agent bodong gitu. Nah, pada perkembangan bahasanya artinya bodong itu artinya ilegal, ya tidak berizin dan berpotensi atau ini penipuan. Nah, kalau ada travel agent bodongnya pasti ada tour leader bodongnya. Oh, ini banyak sekali nih di kita nih. Nah, sebenarnya di profesinya dokter bodong juga ada. Dokter bodong pun juga banyak. Banyak. Karena kalau berbicara profesi, yang bodong-bodong itu yang artinya tidak ikut melalui asosiasi atau legalitasnya yang tidak jelas. Polisi bodong juga ada yang beli-beli seragam tuh. Banyak banget. Nah itulah di kita Nah, gitu ya. harus diberesin nih semuanya. Nah. hal yang seperti ini. Pada saat Anda seorang profesional, Anda bilang seorang tour leader, kalau gitu, kalau ada travel agent profesional, bisa saja tour leader bodongnya juga ada. Banyak. Nah, di sini peran asosiasi, mau tidak mau. Nah, supaya anggotanya tidak bodong, masuk ke asosiasi, distandarisasi. Oh, saya sudah pengalaman, nggak perlu asosiasi. Loh, kenapa takut? Kalau Anda sudah mengatakan saya, profesi saya itu leader, ya jangan takut. Jangan takut, pada saat Anda udah commit ternyata, nggak usah takut. Kalau memang Anda sudah melebihi standar yang ada, bagus dong. Ini kan standar minimal. Kenapa takut untuk diuji kompetensi? Kenapa takut? Kenapa khawatir? Saya kira untuk mengukur kualitas diri sendiri juga. Iya. Betul. Om Bob, Ya. ini sedikit berbagi pengalaman. Iya. Pengalaman paling menarik apa? Hmm. Untuk Om Bob selama menjadi tour leader, pengalaman yang paling menarik yang tidak bisa dilupakan. Apa ya? Pasti ada dong. 25 years, 35 tahun menjadi pemandu wisata, entah apa itulah sampai sekarang menjadi ketua umum dari ITLA, Indonesia Tour Leader Association. Masa tidak ada pengalaman yang paling menarik yang tidak pernah bisa dilupakan selama sampai saat ini? Itu di awal, sebenarnya gini, pada saat Anda di satu profesi yang Anda tidak bidangkan, passionate di situ ya, gini. Kalau Anda sudah nggak ada seru-serunya lagi di satu profesi, tinggalkan profesi itu, istirahat atau tinggalkan. Kalau saya, yang paling ini adalah kalau di awal karir itu biasanya gini, pasti ada kesalahan gini. Ada standarnya. Kalau Anda tahu harus dihitung, ya. Jangan ketinggalan nanti. Jangan ketinggalan, gitu ya. Meninggalkan tamu itu, ketinggalan itu adalah sesuatu yang nggak enak. Jadi sudah. Nah, makanya mengabsen tamu berdasarkan kepala keluarga boleh juga, tapi tidak sepenuhnya tepat pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi harus detail semuanya. Harus dihitung benar-benar per kepala. Dan itu pernah terjadi. Oh, pernah terjadi. Jadi saya ngabsen tamu dengan kepala keluarga. Saya baru tahu gitu ya dengan profesi ini,
ada juga ternyata yang suami ingin meninggalkan istrinya di satu tempat gitu ya, ataupun istri ingin meninggalkan suaminya di satu tempat gitu ya, dengan tidak sengaja atau alam bahasa Tidak sengaja. tidak sengaja, atau mungkin juga disengaja, saya nggak tahu. Jangan. Jadi absensi berdasarkan kepala keluarga, hati-hati ya gitu ya. Bagi saya itu baik tapi belum tentu benar. Misalnya Bapak A lengkap, Bapak B lengkap. Begitu bus jalan gitu ya, terus ada orang yang ngejar lari, ada ibu-ibu duduk lari gitu di samping bus gitu. Iya. Kita dari depan kita gitu ya. Ada ini gitu. Nah, nggak gitu kan, nggak gitu. Saya nggak gitu. Ini kenapa itu ibu-ibu lari gitu ya? Dari belakang gitu. Istri saya. Gitu kan. Istri saya gitu. Nah, istri saya gitu kan. Kita harus berhenti loh. Ya, berhenti kan? Supir kata kasar berhenti kan. Oke, berhenti. Terus buka kan pintunya. Iya. Naik kan. Gitu. Nah, situasi yang seperti ini, kalau kita sih aman. Iya. Sekarang dulu naik dulu, sorry. Kok saya ditinggal? Terus saya ditinggal. Nah, yang mau jawab saya siapa gitu? Saya mau jawab apa? Saya kan udah absen. I see. Nah, mulai itu kan Iya. kenal bapak itu di situasi kan. Oh, ada yang mau cari yang baru nih. Gitu. Nah, itulah godaan. Itu yang saya tidak bisa lupa. Iya. Oleh karena dari situ, apalagi di setiap destinasi mempunyai satu teknik tertentu untuk mengimplementasikan begitu orang. Karena bukan hal yang mudah. Oh iya. Apalagi berbicara origin ya, saya bukan yang mendiskreditkan orang Indonesia, tapi ketika orang Indonesia sedang shopping, itu lupa semua. Nah, sebenarnya Sedang shopping, lupa semua. ya, dan kita harus ngitung orang. Terus jadi hal-hal seperti itu ya yang sebenarnya banyak untuk nanti. Tahun ini tahunnya kurang lebih setelah lebih dari 30 tahun di profesi ini gitu ya, di profesi turis guide juga dan tour leader di profesi ini ada sesuatu yang unik di setiap trip yang ada bawa. Jadi setiap trip itu, setiap perjalanan rombongan itu memiliki satu pengalaman yang berbeda, pasti karena Anda berhadapan dengan orang yang berbeda, waktu berbeda gitu ya, time berbeda, cuaca berbeda, lokasi berbeda, banyak sekali. Dan di situ kita harus pahami budaya setempat. Iya. Gitu. Sebenarnya banyak di konteks makanan juga ada. Anda makan di negara mana gitu, di Indonesia dibilang nggak sopan, di sana harus gitu. Yeah. Dan kalau untuk makanan di seperti di luaran katakanlah itu ada spot-spot sendiri ya. Oh iya. Karena kan masyarakat kita mayoritas muslim. Iya. Sedangkan ketika kita ajak mereka ke luar, katakanlah ke Eropa atau ke daerah atau negara yang non muslim, Iya. otomatis sudah ada tempat. Iya. Nah, travel agent ataupun tour operator yang tidak bodong tahu sekali itu. Nah, ditambah dengan tour leader yang tidak bodong tahu sekali karena bapak ibu ini. Nah, dan kalau di misalnya contohnya, kalau misalnya Korea gitu ya, kalau misalnya di mana, ataupun kita cek orang yang udah tahu biasanya sapi dari Australia gitu, itu hampir dipastikan itu sapi halal karena butchernya Australian biasanya diambil rekan dari Bangladesh gitu ya, Commonwealth yang ini supaya mereka lagi. Karena makanan yang halal tersebut ya bisa dimakan dari full size, yang muslim maupun yang muslim. Nah itu harus tahu karakter seperti itu. Dan di negara-negara kayak Korea atau Jepang, makanan yang istilahnya yang non halal itu biasa dan itu menjadi utama bagi mereka. Seperti itu. Nah ini yang kita harus perlu travel agent yang tour operator atau tour leader yang kompeten di bidang. Kalau dari Indonesia pasti dikasih yang halal atau muslim friendly. Iya, muslim friendly. Iya. Saya kutip sedikit. Travel agent, tour operator, dan tour leader Tour guide. wajib, tour guide sama itu wajib mengenali siapa klien. Oh iya. Jadi mungkin orang melihat enaknya aja ya profesi seorang tour leader, bisa jalan-jalan kemana-mana di Indonesia maupun luar negeri,
gratis terus dapat penghasilan. Yeah. No, it's a profession, gitu ya. Jangan dilihat enaknya saja, gitu ya. Tapi Anda yang tugas utama Anda adalah melayani tamu, memastikan servis yang tadi ya definisinya. Servis yang diberikan sesuai dengan apa yang dibeli oleh tamu. Itu tour leader, tour manager, gitu. Dan memastikan rekanan kita, rekan-rekan prawisata atau tour guide memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Terus peran tour leader kalau di bus ada guide atau apa gitu? Anda bisa menjadi istilahnya menjadi moderatornya, gitu. Kadang-kadang tamu juga ini kan bukan seminar, bukan sekolah, gitu kan. Kadang-kadang mereka nggak tahu apa yang mereka ingin tanyakan. Nah, kita bisa mewakili para tamu untuk menanyakan